Ya, apa kabar Mas Rasimin? Alhamdulillah baik. Gimana kabar sebaliknya? Alhamdulillah Amin ya amin ya rabbal alamin. alamin. Jadi gini Mas Rasimin, Eh, kami semua ini butuh kiat-kiat atau motivasi dari Mas Rasimin dari awal perjalanan ketika Mas Rasimin mau merantau. Tadi kan udah diceritakan nih perjalanan Ya, merantau dari tahun umur 17 17 tahun ya. tahun ya. Nah, maksudnya bisa sampai seperti ini tuh apakah ada seseorang yang mendorong Mas Rasimin menjadi sosok yang benar-benar luar biasa atau seperti apa? Alhamdulillah saat ini dengan kita mengenal istilah kita sering kita menjalankan dengan satu kegiatan Islamiyah. Dengan acaranya kita belajar ikut Toriko selama ini alhamdulillah, dengan didorongnya dengan doa, dengan ikhtiar, alhamdulillah dengan usaha kita sedikit demi sedikit ada kemajuan sampai saat ini ya alhamdulillah. Saking bahagianya kita dengan menjalankan kegiatan seperti itu, kita diangkat cepat dengan usahanya yang benar-benar melesat sampai saat ini. Allahumma amin. Ya, Mas Rasimin, apakah ada sosok seseorang yang luar biasa ketika mendorong Mas Rasimin menjadi eh, orang yang terbahagia, mungkin terbahagia kalau menurut saya, meskipun di luar itu Mas Rasimin ini banyak perjalanan-perjalanan atau perhelatan-perhelatan pahitnya hidup. Ya, Nah, alhamdulillah dengan kita dipertemukan orang-orang yang benar-benar mau istilah kata mendorong kesemangatan kita. Kita dipertemukan orang-orang yang benar-benar ahli-ahli dalam agama. Kita dengan cara mengikuti eh, orang-orang yang kita benar-benar kita anggap orang soleh. Saat ini kita ngikut dengan cara yang kita alami, kita ikut berbagi bersodako ya sampai saat ini kita alhamdulillah perjalanan kita dengan acaranya bersedekah, kita ambil hikmahnya. Kedua kita itu apa namanya jadi segala macam usaha itu merasa tidak kekurangan, serba cukupan. Sampai saat ini ya alhamdulillah dengan adanya Bapak Sasa Saripudin dari eh, dari seorang ahli-ahli ulama pondok pesantren pondok pesantren Darul belum. Ulum Garut. Alhamdulillah sampai sekarang saat kita menjalankan dengan acara-acara rutin seperti itu, kita usahanya diperlancarkan dengan segala-galanya dari urusan dunia akhiratnya. Ya, maaf Mas Rasimin. Boleh tahu nggak tahun berapa ketika Mas Rasimin bertemu dengan sosok yang namanya Kiai Haji Sasa Saripudin? Alhamdulillah kita dipertemukan walaupun kita langsung tidak bertatap muka dengan beliau. Ada seseorang sosok teman akrab dari daerah kota Solo, Semarang. Namanya Mas Hendrik. Berarti Mas Henry itu sosok yang berharga atau orang yang benar-benar apa namanya bisa membantu mempertemukan dengan Pak Kiai Haji Sasa.
Karena sosok Mas Hendrik sebelumnya kita sudah berteman lama, seperti kita saudara sendiri walaupun kita hidup dalam perantauan. Dalam kesimpulannya sewaktu itu kita hidup benar-benar hanya sekedar pas-pasan. Intinya jualan sehari bisa makan, besok juga nggak tahu dapat makan atau enggak. Karena kita usaha, kalau orang Jawa bilang mah ya Senin Kemis, cuman bisa bertahan hidup, bertahan makan. Disuruh sosok seorang teman dari kota Semarang yang namanya Hendrik. Kita dipertemukan dengan orang, benar-benar orang ahli agama, yaitu Bapak Ustadz Sasaripudin. Nah, dipertemukan itu kita merasa bangga dengan dipertemukan sesosok Ustadz Sasaripudin. Kita sedikit demi sedikit kita usaha, alhamdulillah, walaupun sedikit demi sedikit, tapi hasilnya memang jadi bukit, yaitu ada hasilnya. Sebelumnya kita orang usaha gitu ya, sekedar untuk makan sehari-harinya, kadang kita mau bayar aja, kadang kita bingung, kadang ya pinjam kali lubang tutup lubang untuk menutupi yang ini, untuk yang ini. Nah, seolah-olah kita dipertemukan dengan Ustadz Sasaripudin, ya alhamdulillah, dengan segala doa beliau, segala dorongannya dia, motivasinya, ya alhamdulillah sampai sekarang usaha kita tetap masih berdiri, tetap masih kekeh, rame, alhamdulillah sampai sekarang. Ya dengan adanya pemberian seseorang, dulu tidak bisa apa-apa, sampai kita jalan kaki, ada orang yang kasihan dikasih sepeda untuk sementara bisa buat belanja, seolah-olah kita banyak berterima kasih atas pemberian sepeda itu, walaupun harganya nggak seberapa, tapi bagi aku itu sangat berharga, karena beliau telah menolong orang yang lagi keadaan susah. Ya alhamdulillah sampai sekarang sepeda pun, walaupun seberapa harganya sepeda, saya tetap itu sepeda nggak saya jual, karena sepeda itu sepeda kenang-kenangan saya ya, di saat itu. Jadi Mas Rasimin, kalau boleh tahu nih, ketika sebelum bertemunya dengan sosok, kalau Mas Rasimin tadi menyebutkan Ustadz Sasaripudin ya, nah maksudnya sehari-harinya kegiatan Mas Rasimin seperti apa, dan kehidupan Mas Rasimin itu seperti apa? Nah sebelum, dan kalau boleh diceritakan, dan setelah bertemunya dengan sosok Ustadz Sasa seperti apa? Jadi mungkin kami ini ingin lebih tahu gitu kan, apakah perjalanan yang pahit selama ini boleh diceritakan Mas Rasimin? Boleh, karena secara dalam perjuangan kita sebelum mengenal Bapak Sasaripudin, kehidupan kita memang sangat minim, sangat benar-benar pahit. Dari segi kepahitan kita, usaha dibilang usaha, tapi nggak pernah yang namanya ada membuahkan hasil. Yang ada hanya ngeluh dan mengeluh. Di samping itu kadang besok belanja, besok juga bisa nggak dapat belanja. Karena apa? Saking minimnya kita usaha, saking sepinya. Dengan mengenalnya Bapak Sasaripudin, dorongan memang luar biasa. Tanpa dia, walaupun dia hanya dorongan dengan doa, ya alhamdulillah dengan doa dia semuanya terkabulkan, semuanya jadi impian saya. Terima kasih Bapak Sasaripudin.
engkaulah yang mendorong dengan doa, sepenuh doa. Dengan semangat saya sampai sekarang saat ini saya tetap mengabdi dengan doa, dengan ikhtiar dengan Bapak Sasa Saripudin. Kalau boleh tahu nih Mas Rasimin, apa yang diingat dari Ustadz Sasa Saripudin yang menjadi dorongan motivasi Mas Rasimin bisa merubah kehidupan dari awalnya pahit sampai sekarang ya luar biasa kalau menurut saya. Nah, jadi ini perlu diketahui agar penonton yang bisa mendengar atau menonton Mas Rasimin menjadi suatu motivasi. Ya alhamdulillah, berkat dorongan Bapak Sasa Saripudin, kita dalam perjalanan hidup di saat kita dipertemukan dengan beliau, di saat susah, di saat kita serba benar-benar serba kekurangan, di saat itulah dorongan dia, penyemangat dia buat saya. Dengan penyemangat saya tetap dapat dorongan dengan penuh kesemangatan, seolah-olah dia tetap mendorong dengan kesuksesan saya di saat kita susah. Sampai sekarang tetap dia bersemangat untuk mendorong kita ke depannya yang lebih baik. Sampai saat ini juga alhamdulillah adanya Bapak Sasa Saripudin yang bikin penyemangat kehidupan kita, penyemangat usaha kita, biar semangat kita berjuang tanpa mengenal lelah. Itu pun hasil benar-benar hasil jerih payah saya, karena demi doa Bapak Sasa Saripudin untuk kita banyak berterima kasih dengan doa yang telah diberikan kepada saya dengan penyemangat usaha saya sampai saat ini. Kira-kira nih ada kata-kata nggak yang diingat oleh Mas Rasimin, pesan-pesan lah dari Pak Ustadz Sasa ketika diberikan motivasi oleh beliau? Kira-kira ada gak kata-kata yang selalu disampaikan oleh Mas Ustadz Sasa? Dengan pesanan Bapak Sasa Saripudin, suatu saat lagi posisi di atas, ingat yang di bawah masih ada yang susah. Jadi jangan kita merasa bangga, merasa di atas, diangkat derajatnya, jadi lupa dengan yang di bawah. Yang di atas masih ada di atas lagi. Pesan Bapak seperti itu. Maka dari sekarang saya, apapun pesan beliau, saya tetap ingat dengan pesan-pesan yang diucapkan kepada saya. Karena kesuksesan tanpa doa, disertai doa, itu tidak akan sampai terjadi. Tapi dengan usaha, dengan doa, insya Allah kita semuanya diberkati. Jadi di sisi lain Ustadz Sasa sebagai mentor mungkin ya, selain mentor dan sebagai guru juga mungkin Mas. Iya ya? betul. Sebagai jadi, guru saya, guru besar saya. Guru spiritual, guru ilmu bisnis juga mungkin ya. Iya betul. Kalau saya melihat pembicaraan Mas Rasimin, beliau itu sosok yang sangat istimewa, multi talent. Kalau menurut sisi lain dia itu selain ilmu agamanya alhamdulillah, ilmu usaha bisnisnya memang luar biasa. Jadi yang diingat oleh Mas Rasimin,
apa yang sangat bikin ketika di titik rendah yang diingat? Mungkin Mas Rasmin kan pasti ini ada pengalaman yang sangat-sangat diingat sampai sekarang dan sangat pahit. Nah, coba bisa di Oh, sewaktu itu saya sampai perjalanan naik sepeda dari Puri Kembangan arah ke Kamal. berapa kilometer Itu Mas? perjalanan yang cukup makan waktu sekitar kurang lebih 4 jam. Perjalanan itu saya naik sepeda. Naik sepeda kita sampai ke sono, putus rantai itu di tengah jalan, Mas. Putus rantai itu di tengah jalan. Saking-sakingnya saya kepengen ketemu sama Bapak Sasahuddin. Itu udah bertemu atau belum ketika? Itu baru mengenal Bapak itu belum lama. Sampai saya saking malunya, dari kebaikan beliau nawarin jasa, cuman yang namanya kita kan baru mengenal. Nah ya, Kita merasa malu, sudah merasa ditolong, dipinjemin. Terus terang, dengan kebaikan beliau luar biasa. maksudnya dipinjemin apa Mas kalau boleh tahu? Pinjemin uang. Uang berapa kalau boleh? Kalau dulu kalau nggak salah, Mas Rasimin mau pakai uang berapa? Saya jawab, enggak Pak, saya sudah ditolong dengan doanya Bapak, sudah syukur alhamdulillah Pak. Sudah cukup Pak. Saya bilang, kalau mau pakai aja. Enggak Pak, terima kasih banyak saya bisa dipertemukan sama Bapak, udah syukur alhamdulillah. Mungkin ini udah jalan ke depannya kita yang lebih baik dengan dipertemukan dengan Bapak Sasa. Sampai itu saya pulang, jalan naik sepeda lagi di pertengahan jalan, di posisi di lampu merah Pasar Pesing, bannya meletus. Saking nggak punya uang, saya terpaksa jalan kaki arah ke Puri Kembangan. Itu sampai ada orang yang menolong. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang bisa nolong saya naik di Taiken, saya naik motor, nggak apa-apa deh, nanti bayar di rumah. Saya bilang, posisi nggak pegang uang sama sekali. Disitulah saya perjuangan saya semasa dalam merintis dalam usaha jeripayah benar-benar pahit. Dengan dipertemukan dengan Bapak, ya alhamdulillah, sampai perjalanan sampai 4 jam kita tetap semangat mencari beliau sampai ketemu. Alhamdulillah dipertemukan dengan beliau, datang silaturahmi langsung ke rumah. Alhamdulillah dengan syarat jangan lupa kerjakan yang 5 waktu. Sholat. Sholat betul. Selalu mengingatkan itu beliau dia. Selalu tetap mengingatkan, jangan lupa sholat, jangan lupa bersedekah. Disitulah kunci utama kita usaha. Alhamdulillah dengan kegiatan kita sering ikut, perjalanan dia saya ikutin. Lika-likunya, perjalanannya kemana saya selalu ikut dengan acara-acara islami, mau di mana aja ya alhamdulillah. Biar sholawat kalau nggak salah ya. Kebiar sholawat, ya sholawat Fatih. Dengan acara sering ada kegiatan seperti itu ya, dengan bersedekah, dengan santunan ya alhamdulillah. Dengan acaranya seperti itu, keberkahan kita dalam usaha, yaitu kita benar-benar kita punya keyakinan kalau memang bersedekah itu memang berkahnya luar biasa. Jadi kita ingat karena jasa-jasa mereka yang selalu mengingatkan kita ke jalan yang benar. Alhamdulillah sampai sekarang kita tetap bersemangat ikut kegiatan sehari-hari, sebulan sekali. Walaupun perjalanan kita cukup jauh, Jakarta antara Garut, tapi aku tetap semangat karena beliau telah memperjuangkan
jeripaya saya di posisi yang sangat-sangat pahit sampai sekarang. Alhamdulillah dengan kegiatan itu kita dibukakan pintu kesuksesan sampai sekarang saat ini. Alhamdulillah Bapak Sasa, terima kasih. Selain sosok beliau yang namanya Ustaz Sasa, ada seseorang yang mendorong Mas Rasmin seperti keluarga gimana, anak gimana? Kalau boleh tahu Mas Rasmin udah berkeluarga? Oh, sewaktu itu saya sudah berkeluarga. Ya, sebelum dipertemukan dengan Bapak Sasaribudin, yang namanya kita usaha, dimanapun orang usaha itu satu ikhtiar. Tapi kadang-kadang yang namanya ikhtiar, apalagi kalau bilang mah orang usaha kadang-kadang cari orang pintar, di mana yang pintar kita cari. Ya. Disitulah di sisi itu kadang-kadang kita bisa benar-benar kita bisa membandingkan. Oh, caranya ikhtiar ke para orang dukun. Berarti Mas pernah mengalami mendatangi Yang dukun namanya dukun itu, yang namanya orang usaha itu 95%. Pernah berarti mengalami. Itu dialamin semua. Karena apa? Yang namanya usaha ya maaf aja, apalagi kita usaha di perantauan, kita harus berani fisik, berani mental, karena orang dia nggak memikirkan keluarga kita, yang penting sukses dia, masa bodoh orang lain. Nah, disitulah persaingan yang tidak masuk di akal. Nah, karena saya sampai terjerumus yang namanya main dukun. Jujur saya dulu. Kira-kira berapa dukun yang kalau masalah dukun itu nggak bisa dihitung. Kalau bilang Maya, mana yang kiranya kita dukun yang lebih baik, lebih ampuh, walaupun kita pinjam sana kemari untuk pele-pelean si dukun. Nah, jujur saya. Karena apa? Kita kepengen sukses. Tapi kesuksesan saya dimanfaatkan orang-orang tertentu. Karena apa? Dia bilang, kepengen tajam pisaunya ya diasah terus. Nah, otomatis kalau kita orang usaha, kalau lagi sepi 3 hari kita ke sono diasah, nanti pisaunya 2 hari rame, yang 1 minggu sepi, yang buat nombok 1 minggu. Nah, seolah-olah kita merasa bosan, merasa tidak yakin dan tidak percaya masalah dukun. Alhamdulillah dengan dipertemukan para ahli ulama, para ahli ibadah, dan dipertemukan dengan Bapak Sasaribudin. Dengan beliau kita dituntun, dibimbing ke jalan yang benar. Alhamdulillah sampai sekarang dengan dibimbing beliau, dikasih saran beliau, alhamdulillah sampai sekarang saya tetap masih bertahan, masih tetap kekeh, masih tetap kokoh, dia tetap guru saya. Nah, ya artinya pesan untuk para penonton mungkin Mas Rasmin. Jadi artinya jangan sampai mungkin ya ketika kita berusaha berbisnis, menanyakan kepada orang yang kurang tepat. Ya, kurang tepat intinya kurang sasaran. Karena apa? Di sisi lain yang namanya kita usaha, ya. Apalagi kita main dukun. Jujur aja yang pernah saya alami, yang pernah saya lakonin di saat itu, kita bermain yang soal masalah dukun itu, yang namanya saingan orang usaha itu sudah hal biasa. Apalagi kehidupan di Jakarta itu sangat kejam. Itu sangat kejam. Karena apa? Orang lain rame, otomatis dia nggak seneng. Ya itu karena bisnis sama-sama makanan, terkecuali bisnisnya beda makanan. Seperti kita bisnis buka rumah makan seafood. Nah, sedang yang disaingin saya
toko bangunan itu tidak mungkin. Iya. Karena masing-masing. Tapi kalau bisnis di Jakarta kebanyakan kalau orang main usaha makanan, yaitu saingannya sama tukang makanan. Itu udah hal biasa. Saya pernah ngalami yang sangat-sangat pedih saya. Sampai jualan dari jam 4 sore mulai buka lapak. Jujur ini ya sama penonton. Jam 4 sore saya buka lapak, sampai jam 1 malam dapat penglaris cuma 1 porsi. Itu pedihnya seperti apa? Ya itu karena yang namanya bersaing, ya kalau bersaing dengan akal yang sehat. Kalau bagi aku kan yang sebelum saya mengenal masalah dukun-dukun, itu bagi saya mah lillahi ta'ala, rezeki saya, rezeki dia. Karena kita hidup di perantauan butuh persaudaraan, bukan butuh musuh. Tapi kenyataannya orang usaha seperti itu. Dukun yang kuat makin ampuh, makin rame. Kalau yang nggak main dukun pasti ya seperti itu. Yang ada mah gulung tikar. Boro-boro buat makan. Boro-boro buat ngerokok. Buat kontrakan aja 3 bulan sampai nggak bisa kebayar. Itu. Saya mah jujur apa adanya. Karena apa? Perjuangan saya itu dulu sangatlah pahit, karena Jakarta itu kejam, sampai kontrakan pun sampai nggak bisa kebayar. Padahal katanya orang bilang katanya orang usaha, sampai kontrakan pun sampai nggak sampai kebayar. Padahal kontrakan cuma berapa, 150.000 1 bulan. Waktu itu ketika perjalanan bertemu seorang dukun, maaf, apakah bisnisnya sama di kuliner Chinese food atau gimana? Oh, sewaktu saya masih main seperti itu, orang-orang yang pintar. Itu dulu saya masih posisi belum usaha Chinese food sama seafood. Oh, belum. Kita masih jualan kue tiaw sapi ala Pontianak. Kue tiaw. Ya, kue tiaw sapi Pontianak. Waktu itu masih harga kalau nggak salah saya jual 1 porsi masih murah. 97 saya jual masih Rp7.550 1 porsi. Nah, awal pertama saya pikir usaha di situ jalan. Awal pertama. Memang baru pertama buka ya alhamdulillah mencapai target. Waktu itu saya mencapai target sampai dapat 500.000, kadang 600.000. Nah, sakingnya banyak persaingan yang nggak sehat, saya sampai jatuh bangun jualan kue tiaw. Berapa tahun itu perjalanan yang dilalui? Jatuh bangun itu sekitar kurang lebih 5 tahunan yang lah. 5 tahun. Itu benar-benar sangat luar biasa. Sudah bangun, jatuh lagi sampai terpaksa cari modal, saya terpaksa jadi koki. Jadi koki lagi untuk cari modal untuk buka lagi. Berarti kerja di orang lain ya? Kerja dulu saya kerja dulu. Karena saking-sakingnya buat belanja itu nggak ada, ya. Buat belanja nggak ada, buat kontrakan nggak ada. Akhirnya saya memaksakan diri. Saya kerja sama orang. Alhamdulillah waktu itu saya dibayar 2,5 juta per bulan. Sesudahnya kita dapat modal, saya perjuangkan lagi itu warung. Saya bangun lagi. Kehabisan modal, kena banjir selama setengah bulan banjir saya. Banjirnya setengah bulan tuh tidak pernah surut. Itu masih bermain dengan dukun mungkin ya? Iya masih, itu masih. Katanya, Bapak kesini lagi, itu kurang ini kurang itu. Ya, saking nggak ada duitnya, saya terpaksa saya pinjam becak sama temen.
buat cari ongkos berangkat untuk ke sononya, karena kita butuh perjuangan yang namanya perjuangan yang sesat sebenarnya. Bagi saya itu sekarang, kalau boleh tahu sekarang mah perjuangan yang sangat-sangat sesat karena dukun. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Kedua, kita benar-benar terjerumus. Bukannya kita sukses, malah makin parah urusannya. Tuh, benar-benar dulu saya benar-benar sampai setiap hari itu tanpa mengeluh, nangis batin, ya Allah, apa kita mau seperti ini terus? Soalnya kita punya pasrah aja. Ya mungkin ketika berdoa yang diungkapkan oleh Mas Rasmin, terbukti ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala, dipertemukanlah dengan sosok Ustaz Sasa itu ya. Alhamdulillah dengan kita doa. Alhamdulillah kita dengan doa dari subuh ya. Kita tetap berdoa ya Allah, mudah-mudahan dipertemukan orang-orang yang ahli ulama yang bisa mendorong derajat saya, bisa mendorong kinerja saya sebagai orang pengusaha. Semoga jadilah pengusaha yang besar, pengusaha yang hebat. Nah, cuman saya doanya seperti itu. Karena apa? Kita hidup tanpa doa, tanpa direstui dengan doa, memang hidupnya kita akan serba kekurangan. Di samping itu ya alhamdulillah dengan dipertemukannya sebelum kita menjalankan istilah kata kegiatan-kegiatan itu, dengan dipertemukan dengan Bapak Sasa ya alhamdulillah sampai saat ini warung saya yang namanya warung itu yang lain malah sekarang jadi penontonnya sekarang. Jadi Alhamdulillah. kalau boleh tahu, rujukan restoran Chinese food itu berawal dengan Ustadz Sasa kalau iya. Berapa itu? Kalau 2011 ya. Dengan mengenal dia, Bapak, saya mau buka usaha seafood Pak. Saya bilang, oke, kapan mau buka? Oh, mungkin ya dihitung dengan waktu, maksudnya dihitung hari. Kalau orang Jawa bilang ada hari-harinya. Nah, yang bagus hari apa? Seperti itu. Nah, dengan dikasih syariat, dengan doa, nanti bukanya hari ini Pak Mas Rasim ini ya. Alhamdulillah dengan awal buka siput, dengan banyak orang mencoba masakan, seolah satu persatu dari yang habis mencoba, orang lain dikasih tahu, alhamdulillah sampai sekarang berkerumun orang makan siput saya. Alhamdulillah. Nah. Jadi kalau saya dengar nih pengalaman Mas Rasimin, apakah yang menjadi rating naiknya restoran Chinese food pernah ikut lomba? Oh, alhamdulillah. Itu saya dulu sesudahnya sama Bapak Sasa Saripudin, saya telah dipanggil di Hotel Gajah Mada. Luar biasa. Ya kan? Itu untuk sponsor minyak Bimoli di Hotel Gajah Mada Plaza tahun 2015-an. Dengan penyemangat Bapak, udah ikutin aja lomba. Nah, di samping itulah alhamdulillah dengan penyemangat, dorongan, dengan doa, saya punya semangat, saya ikut lomba. Alhamdulillah juara nomor 2. Wis, luar biasa. Dari peserta 570. Keren. Alhamdulillah. Ada sertifikat atau? Oh, kalau sertifikat gak ada, cuman waktu itu saya
ikut training saya nggak minta sertifikat koki. Dengan pengalaman sertifikat koki saya nggak minta. Kalau memang bikin sertifikat koki itu mah gampang. Sekarang kan dalam arti kita melamar seorang master chef koki itu bukan karena ijazahnya, bukan dari kita punya apa namanya sertifikatnya. Kita di lapangannya aja, triknya, punya trik, punya nyali, punya resep, punya keahlian, itu yang dicari. Bukan masalah kita punya bakat, punya sertifikat koki, bukan. Yang disebut master itu tanpa sertifikat koki bisa jadi master. Kira-kira foto-foto kegiatan waktu itu masih ada, Mas? Kalau kegiatan-kegiatan Perlombaan. waktu di perlombaan sekarang sudah kena banjir semua. Sudah kena banjir. Ya, jadi fotonya, videonya, kalendernya pun ada, cuman udah nggak ada. Itu kalender ada, foto kalendernya ada. Promosikan dengan minyak pemulih, kita dengan penampilan aktingnya antara mempermainkan api setinggi sampai 3 meter. Wih, luar biasa. 3 meter. Itu baru kita punya lulus. Kalau masih di bawah 1,5 meter, 1 meter itu belum dulu. Jadi artinya Mas Rasimin mengutip dari cerita Mas Rasimin sebelum bertemunya dengan Ustadz Sasa tadi kan dengan seorang dukun ya. Ternyata perjalanan dengan para alim ulama dalam segi mendongkrak bisnis usaha menggunakan cara syariat Islam itu lebih luar biasa mungkin ya. Yeah. Luar biasa. Jadi yang saya bisa simpulkan dari pembicaraan Mas Rasimin dan yang sering diutarakan oleh Ustadz Sasa itu mengenai ibadah sholatnya harus benar, kemudian sedekahnya harus istiqomah, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Iya, betul. Kemudian dengan keluarga harus bagus, ya. Betul. Jadi intinya perjalanan untuk menuju kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat itu benar-benar sudah ada di Islam tersebut, ya. Betul. Jadi lebih alangkah baiknya banyak dekat dengan para alim ulama. Mungkin itu ya. Iya. Jadi artinya Betul. bukan anti dukun, itu benar-benar garis keras. Dari keras. Jangan mungkin ya, Mas Rasimin. Nah, kira-kira Mas Rasimin, kondisi sekarang nih, tadi kan bercerita Mas Rasimin sebelum ketemu dengan Ustadz Sasa, kehidupan lika-liku kehidupan ini sangat pahit. Nah, kira-kira kondisi sekarang dari mulai bisnis usahanya seperti apa dan mempunyai apa aja, rumahnya seperti apa, membangun rumah seperti apa, boleh diceritakan? Ya, alhamdulillah dengan dorongan doa Bapak Sasa Haribudin, dengan niat saya dari awal niat saya itu, saya punya impian yang sangat besar. Berarti mimpinya udah besar nih ya? Sudah besar. Artinya mimpi itu benar-benar harus diwujudkan. Saya harus seperti orang lain. Wis, Masya. Jangan jadi penonton. Masya Allah. Itu benar-benar saya punya impian yang sangat-sangat besar di saat saya ngikut jejaknya Bapak Sasa Haribudin. Karena apa? Kehidupan kalau merasa terendah, apalagi kita miskin, itu banyak hinaan. Berarti banyak orang yang menghina Mas Rasimin, orang-orang terdekat juga menjauh mungkin ya. Oh, itu pasti. Keluarga menjauh, saudara menjauh mungkin di saat kita masih berjalan kaki dulu, masih pakai sepeda, ya, ya seperti itulah. Diibaratkan kalau bilang
lalat aja nggak mau Nggak hinggap, mau hinggap, apalagi semut. apalagi semut. Saya bilang itulah orang sewaktu saya susah. Di saat kita menemukan kesuksesan, yang tadinya orang nggak kenal aja bisa manggil bos. Bos, wih Nah, luar biasa. disitulah. Ini saudaraku. Halo bos, saudaraku, halo kawan. Nah, seperti itu. Karena merasa mungkin bagi mereka itu merasa sukses. Di saat susah mah boro-boro mengenal. Yang ada mah boro-boro nyapa, boro-boro kita ya sekedar lah basa-basi ngomong apa gitu enggak. Itu di saat susah saya. Sampai sekarang aja saya alhamdulillah orang banyak memanggil kita itu bos, tapi saya nggak mau dipanggil bos. Tapi big boss mungkin. Karena bos itu sebenarnya jelek kalau dipandang sih, bekas orang susah. Orang susah. Iya, coba bos itu, bekas orang susah itu. Makanya saya nggak mau dipanggil bos. Nah, kalau orang panggil bos, saya nggak mau jadi orang susah, nah, gitu. Nah, gitu. Bos, jangan panggil bos saya bilang. Lain kali jangan panggil bos, orang biasa aja, panggil nama, saya bilang. Kalau bos saya nggak mau, karena bos itu perpanjangan dari bekas orang susah. Emang orang susah tadinya, saya bilang. Nah itu kejadian saya karena kita dengan begitu yakin, begitu prihatin, ya. Perjalanan dengan adanya dorongan dari Bapak Sasa sampai sekarang dengan bukti yang sangat kuat, bukti dengan yang real, yang nyata, benar-benar yang nyata. Impian saya sudah tercapai semua. Satu persatu kita alhamdulillah sudah terwujud semua. Kalau boleh tahu nih, impian apa yang menjadi harapan? Impian harapan saya cuma satu yang belum tercapai. Umroh sama naik haji. Yang sudah tercapai nih. Yang sudah tercapai ya alhamdulillah. Dari tadi rumahnya jelek, alhamdulillah sekarang sudah renovasi, ya sudah nggak kalah sama tetangga. Ya alhamdulillah kalau orang Jawa mau bilang gubuk ya, bukan gedung ya. Nah, kalau gedung kan lain ya kan. Alhamdulillah gubuk sudah rapi. Ya dipandang orang juga pantas kan gitu. Alhamdulillah. Kedua, dulunya belum mengenal Pak Sasa. Orang lain pakai motor, kepengen punya motor, saking-sakingnya nggak punya motor. Kita terpaksa walaupun dengan dorongan mereka malu nggak malu kita kredit. Alhamdulillah sampai sekarang motor pun sudah cukup. Saking niatnya saya, orang lain kok bisa pakai mobil, saya enggak, kenapa saya enggak, saya bilang. Nah itu niat saya. Mudah-mudahan ke tahun depannya insya Allah saya harus bisa beli mobil ini. Alhamdulillah dengan dorongan doa Bapak Sasrudin. Semangatnya doa, perjuangan Bapak, alhamdulillah sampai sekarang sudah terkabulkan. Mobil Avanza G. Luar biasa. Jadi selain sosok orang tua, kemudian istri dan anak, sosok Ustadz Sasa ini sangat berharga dari perjalanan hidup Mas Rasimin ya. Oh, seorang sosok Bapak Sasa Haribudin di mata keluarga saya itu bukan seperti orang lain, seperti saudara kandung sendiri. Karena jasa beliau sangat-sangatlah besar. Sangat-sangatlah besar karena dari kekurangan kita, dari segala macam kita berusaha sampai sekarang alhamdulillah dengan dorongan beliau ya sampai kita menemukan pintu kesuksesan karena beliau. Dari saudara, dari ibu bapak saya udah nggak ada sih soalnya, udah nggak ada. Jadi saudara dari kakak beliau sudah nganggap seperti keluarga sendiri. Ya alhamdulillah dengan perjalanan dari Garut sampai ke Banjarnegara, alhamdulillah
Alhamdulillah Bapak Sasaruddin sudah sampai ke rumah saya. Alhamdulillah. Dengan rumah baru yang sangat mewah. Ya bukan sih mewah, cuman gubuk biasa. Saya suka dari Mas Rasimin ini, suka merendah tapi melambung nih. Jadi Mas Rasimin, saya kutip dari pembahasan Mas Rasimin nih. Jadi ketika bertemunya dengan Ustaz Sasa gitu kan, banyak ilmu-ilmu yang didapatkan. Tapi yang diperdalam itu ilmu agama, ilmu syariat agama yang selalu dijalankan seperti acara gibiar sholawat, acara bakti sosial mungkin ya. Ya betul Jadi betul. kalau mengutip dari pembicaraan Mas Rasimin, kita harus habluminanas dulu, nanti habluminallah akan datang sendirinya. Jadi kita harus membahagiakan dulu umat Rasul, nanti Rasul juga akan Membagikan umatnya. nah gitu. Jadi sangat luar biasa dorongan-dorongan dari Ustaz Sasa ini sehingga sosok Mas Rasimin ini yang banyak lika-liku kehidupan yang sangat pahit, dan sekarang alhamdulillah dengan tekad yang kuat, impian yang kuat, satu persatu sudah terwujud. Amin 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 amin. Jadi sekarang yang tadi obrolan Mas Rasimin, kondisi rekan-rekan, saudara-saudara yang dulunya menjauh, kira-kira dengan melihat kondisi Mas Rasimin sekarang seperti apa nih kira-kira kalau boleh tahu? Alhamdulillah sekarang yang sebelumnya saya dalam kesusahan, tadinya yang nggak mengenal dengan saya, yang tadinya jarang menyapa, walaupun saudara saya sendiri juga ya seperti itu, karena orang terpandang rendah itu makin direndahkan, makin dijelekin, makin dipojokkan. Nah disitulah di sisi dari dalam kesusahan, seolah-olah kalau kita orang sudah di atas, walaupun tadinya nggak mengenal, saudara benci gini, alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah dengan kesuksesan saya, dia sekarang semuanya sudah pada baik, sudah pada ya enjoy lagi mungkinnya. Tapi seperti itu. tidak ada dendam mungkin kalau melihat dari sosok karakter Mas Kadang Rasimin ini. saya ingatnya gimana ya, merantau bertahun-tahun katanya dapat apa. Nah disitulah yang namanya orang lagi susah, bukan dengan dorongan doa, tapi yang ada cuman pojokan, cacian. Tapi tetap kita semangat. Tetapi itu sebagai bahan motivasi juga mungkin ya Mas. Ya betul. Jadi jangan Bahan kita menuju sukses sebenarnya. Itu sebenarnya seperti itu. Karena kita banyak cacian, banyak omongan, banyak dibenci. Itu sebenarnya jalan yang terbaik sebenarnya. Karena itu sebuah doa. Karena apa? Orang pasti mendoakan kan gitu. Betul. Jadi artinya kalau melihat dari karakter Mas Rasimin ini kan orangnya pemaaf. Jadi jangan sampai ketika ada orang yang mencaci atau yang bikin memojokkan Mas Rasimin. Iya, itu tetap kita itu kita nggak punya rasa dendam atau gimana, enggak lagi. Justru itu sebaliknya, kita itu jadi bahan motivasi ya Mas Rasimin. Ya alhamdulillah saya ini merasa bangga, merasa terharu mendengar cerita Mas Rasimin ini dari titik nol sampai sekarang. Alhamdulillah. Impian-impiannya sudah terwujud. Ya, cuman belum satu keimpian umroh. Amin. Mudah-mudahan para penonton dan kami dan saya sendiri dan kami Majelis Sholawat Al-Attafani, kemudian santri-santri Pondok Baru Ulum selalu mendoakan Mas Rasimin ini semoga semakin sukses. Amin. Lancar rezekinya. Amin ya Allah. Bahagia dunia akhirat. Amin. Terima kasih. Amin ya Allah.
para penonton Al Antafini Channel. Mudah-mudahan ini sebuah motivasi hidup menjadi namanya perjalanan Mas Rasimin ini harus menjadi contoh. Yang paling utama, gak boleh menyerah. Kalau bahasa Mas Rasimin tinggal di mana? Di Jawa, Di pantang Jawa. mundur. Jawa itu never give up. Nah, Never ever give up ya kalau bahasa Ya, Jawa itu ya. kata orang Jawa itu sebelum sukses jangan dulu pulang. Keren. Nah, itu Mas Rasimin. Nah, kira-kira nih sekarang kan alhamdulillah cita-cita Mas Rasimin ini udah udah terwujud lah. 90% udah terwujud. Alhamdulillah. Kira-kira nih Pak, pasti ada nih gelombang ketika kita kalau peribahasa mengatakan semakin tinggi pohon, angin akan semakin Bersiuk. siuk. Nah, kira-kira apa nih yang bisa mengatasi Mas Rasimin ini sampai titik yang paling tinggi? Cobaan, godaannya boleh diceritakan? Oh. Masalah cobaan, orang hidup pasti semuanya ada. Tidak ada yang sempurna. Karena ujian itu selalu pasti ada. Kehidupan saya di saat kita lagi mulai berkembangnya usaha, itu nggak jauh godaan itu, ya itulah pasti ada. Tapi dengan cobaan itu, alhamdulillah sampai saat ini saya bisa melewati semua. Kira-kira apa? Ada contoh? Contoh yang saya biar penonton Al Antafini Channel ini biar menjadi patokan nih. Dalam kesuksesan saya itu ujian itu banyak. Dari segi wanita, jujur saya. Wanita nih pasti nih. Ya, segi wanita itu seolah-olah kita itu selalu terpandang gitu loh. Tapi karena kita kekeh, apa ini ujian saya? Iya, betul. Apa ini ujian saya bilang. Tapi dengan penyemangat, dengan adanya Bapak Sasaribudin, seorang pemantau mungkin ya. Seorang pemantau. Jangan sekali-kali di atas kita bermain dengan seorang wanita ataupun perempuan. Betul. Itulah saya baru ingat. Dengan kesadaran saya, dengan pemantauan beliau, Bapak Sasaribudin, alhamdulillah semuanya bisa terkendali. Tetap semangat. Tetap kita memperjuangkan dengan usaha. Apa ujian tersebut pernah terjadi yang tadi dikatakan oleh Mas Rasimin bertemunya sosok wanita, atau baru perkenalan kah atau seperti apa? Setiap dalam ujian saya, setiap perkenalan. Kalau perkenalan kita dilanjut, mungkin bisa terjadi. Iya. Tapi karena kita ingat pesan, kita pesan bimbingan dari Bapak Sasaribudin yang sering ngasih saran seperti itu, alhamdulillah semuanya bisa diatasi semua. Atasi semua, alhamdulillah. Nah, kira-kira apa yang dirasakan oleh Mas Rasimin ketika ada yang menggoda atau ujian sosok wanita? Apakah ada dampak ke bisnisnya Mas Rasimin? Kalau lagi dalam ujian seperti itu, yang pernah saya alami itu posisi kita usaha pasti dari omset sekian, biasanya dapat sekian, pasti ada penurunan. Ada penurunan. Nah, itu udah pasti karena kita ke jalan yang salah.
Di jalan yang salah. ke jalan salah. Kita bukannya memperkembangkan usaha tapi memperkembangkan wanita. Nah, disitulah kalau orang usaha ya mama jangan sekali-kali mempermainkan wanita. Wih, luar biasa. Itu karena apa? Kita usaha di apa namanya digodain dengan seorang perempuan itu akan hancur itu akan hancur. Kalau buat istri nggak apa-apa, kalau hanya sekedar untuk main-main itu mah bikin penyakit namanya. Iya. Yang ada mah gulung tikar itu usaha. Jadi artinya jangan coba-coba ketika posisi kita dalam usaha atau bisnis bermain dengan wanita. Ya, artinya cobalah lari sekencang-kencangnya mungkin ya Mas Rasmi. Betul. Ingat selalu istrinya di rumah. Iya. Gitu kan. Sebaik-baiknya ada sosok wanita yang menggoda atau secantik-cantiknya wanita yang menggoda, tetap yang paling cantik, yang paling baik, dan yang benar-benar paling luar biasa yang bisa mendorong Mas Rasim ini istri yang di rumah mungkin ya Mas Rasim. Jangan sampai melupakan ketika di titik rendah Mas Rasim, ketika udah sekarang di titik yang alhamdulillah aman. Nah, jangan melupakan hal itu mungkin yang Mas Rasim. Betul. Jadi alhamdulillah dengan adanya sosok mentor, seorang guru spiritual dan lain-lain, usaha saya ini sangat luar biasa. Kalaupun tidak ada mentor mungkin Mas Rasmin juga udah tergoda ya. Iya, betul. Terjerumus mungkin. Udah ya. Terjerumus. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dengan pantauan beliau, dengan penyemangat beliau yang suka ngasih saran. Jangan banyak bertingkah di saat posisi di atas. Jadi kesimpulannya sangat perlu dan penting sosok perlu guru. diingatkan. Itu perlu. Guru itu kan, seorang guru itu perlu diingatkan. Sebelum mengingatkan, tidak bosan-bosan. Tidak ada bosannya. Tidak ada bosannya. Karena yang saya kutip itu kan sosok karakter Ustaz Sasa ini ketika mendorong seseorang untuk maju ini tidak setengah-setengah kalau dikatakan. Betul. Penyemangatnya itu luar biasa. Tanpa mengenal lelah. Tanpa mengenal waktu. 24 jam mendorong benar-benar mendorong seorang pengusaha. Seorang yang ingin maju mungkin. Pengen maju, betul. Saya pengen maju ya. Kecuali kan ada orang yang ingin maju tapi tidak ada itikat atau tidak. Betul. Hanya cuma kalau bilang mah kalau ngambang. Nah, ngambang. Kayak seolah-olah sanksi. Kalau kita punya keyakinan dengan keyakinan satu ikhtiar, ya, kudu kita punya hati yakin ya. Pasti bisa. Insya Allah semua dengan doa pasti semua tercapai. Karena Allah itu udah memberikan rezeki itu hampir sama semuanya rata. Tetapi kembali lagi kepada diri kita yang menjalankan kan diri kita. Kalau kita jalannya benar, insya Allah semuanya akan tercapai semua. Jadi artinya kalau sosok guru itu atau mentor itu jangan sampai kita mendorong itu seperti mendorong mobil mogok. Betul. Yang mendorong. Iya. Yang nahan, betul. Gitu kan? Ya alhamdulillah dengan dorongan Bapak Sasa itu walaupun keadaannya seperti apapun tetap dia semangat. Semangat mendorong biar sukses. Ya, kira-kira ini ada ucapan terima kasih juga nggak selain dari Ustaz Sasa atau dari untuk kawan, untuk saudara atau keluarga, siapapun yang menjadi jasa Mas Rasim ini? Boleh disebutkan nama, boleh. Saya terima kasih atas teman saya yang seperti kita anggap saudara saya sendiri, walaupun teman jauh berbeda,
satu perantau. Alhamdulillah Mas Hendrik, saya dipertemukan dengan Bapak Sasarbudin yang saat ini membimbing saya, yang suka nasihatin saya, yang mendorong usaha saya saat ini sampai menuju pintu kesuksesan saya sampai sekarang. Alhamdulillah sudah tercapai impian saya dengan doa Bapak Sasa. Semoga dengan penyemangat Bapak Sasa, mudah-mudahan diberikan panjang umurnya, murah rezekinya. Semoga beliau tetap semangat bersolawat, bergema solawat. Yang paling penting istiqomah ya. Istiqomah, betul. Ketika kita ada niat, kita ada itikat ingin maju, kita harus menjalankan kegiatan-kegiatan Islami yang istiqomah dari mulai sedekah memang ya itu dia harus diutamakan. Karena beliau selalu mengutip atau membicarakan dan mengingatkan yang paling utama sedekah utama, sholat, membahagiakan pada orang lain ya Mas ya. Betul. Intinya seperti itu. Jadi kalau dikatakan bisa dibilang say goodbye dukun mungkin ya Mas ya. Betul. betul. Jadi alhamdulillah ternyata dengan perjalanan mengikuti syariat Islam itu lebih indah, lebih bahagia, lebih mulus, ribet, sempurna, benar-benar sempurna. Iya. Jadi kita junjung tinggi untuk para penonton Al-Antaf Channel, junjung tinggi beragama kita sebagai sosok orang muslim. Kalau dikatakan jangan coba-coba melewati jalur jalan yang salah. Ini di Islam ini udah disediakan jalan-jalan kebaikan, kebenaran untuk menuju kesuksesan dunia akhirat yang mungkin ya Mas ya. Amin. Ya. Nah berarti sosok teman Mas Hendrik, selain Mas Hendrik ada kira-kira nggak? Alhamdulillah hanya dia yang bisa mempertemukan dengan Bapak Sasa. Sebelumnya saya banyak terima kasih dengan beliau. Kira-kira istri boleh mengatakan kepada istri, kepada saudara, kepada keluarga yang selalu support kepada Mas Resmi. Alhamdulillah cuman dorongan dia sewaktu itu bisa dipertemukan dengan Bapak Sasa. Sampai saat ini masih suka berkomunikasi. Kalau istri gimana, istri selama ini yang suka mendorong Mas Rasim ini? Alhamdulillah. Ini sosok luar biasa. Alhamdulillah dengan dorong dengan doa istri kita ada penyemangat, kita usaha. Ya. Jadi lek-kaliku kehidupan selalu mendampingi mungkin ya Mas. Alhamdulillah. Istri ini sangat mendampingi dengan doa. Ya. Jadi alhamdulillah para penonton Al-Antaf Channel hari ini mungkin kita bisa bertemu dengan sosok Mas Rasimin yang ceritanya luar biasa dari dia awalnya titik rendah sampai sekarang titik aman, impian-impiannya sudah terwujud. Jadi mudah-mudahan ini sebuah motivasi buat kita semua, buat para penonton Al-Antaf Channel. Jadi tetap semangat ya Mas ya. Semangat berjuang. Semangat berjuang, jangan pernah lelah, kemudian terus mengikuti tuntunan syariat Islam, dan yang paling penting kita harus ada orang yang selalu membimbing atau guru. Selain guru ini kan yang paling penting orang tua dan keluarga ataupun istri ya Mas ya. Nah, mungkin itu sahabat atau para penonton Al-Antaf Channel, wawancara atau cerita kisah dari Mas Rasimin yang tinggal di Banjarnegara
negara Jawa ya Mas ya? Ya, Jawa Tengah, yang Jawa Tengah, Jawa Tengah ya. merantau Di Jakarta. tahun 2007. 2007 dan alhamdulillah sekarang 2023 udah kurang lebih Betul. berapa tahun Mas? Sekitar 20. 24 ya. Iya, 24-an tahun deh. yang terus beristiqomah dalam kebaikan, Alhamdulillah. beristiqomah kebaikan, kemudian menjalani kiat-kiat Kita dari Islami ya. Ustaz Sasa ya. Betul. Mudah-mudahan kita doakan beliau Ustaz Sasa atau Kiai Haji Sasa Salifuddin selalu diberikan kesehatan, Amin. dimurahkan rezekinya, Amin. dipanjangkan umurnya ya Mas ya. Amin, amin, amin. Ya. Dan Mas Rasimin juga selalu sukses, bahagia dunia akhirat. Amin, amin. Kemudian jangan puas dengan hal hasil impian Mas Rasimin, tetap Semangat. semangat dan wujudkan impian yang tadi ingin umroh dan haji. Mudah-mudahan Allah Kira-kira Mas mengabulkan. Rasimin ada yang diungkapkan lagi? Cukup sekian dan terima kasih Ditutup. atas pemirsanya semuanya. Mudah-mudahan ini pengalaman saya yang pernah saya alamin. Dialamin ya Mas ya. Ya mungkin kita tutup aja perbincangan atau wawancara dengan Mas Rasimin. Kami dari Al-Anta Tani Channel yang dinaungi oleh rekan-rekan tim dan didukung oleh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, MDTA Bahrul Ulum, dan terutama sosok yang dipimpin oleh sosok Kiai Haji Sasa Salifuddin. Kita tutup saja dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.